Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Linda Putri Nadia SEMSC selaku dosen pengampu mata kuliah penganggaran bisnis dan teman-teman semua yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi anggaran biaya overhead pabrik. Perkenalkan, saya ada Amanda Anggraini dengan NIM 192 sebagai moderator pada presentasi sore hari ini. Dengan rekan saya yang pertama Raudul Jannah dengan NIM 214, Vera Febrianti dengan NIM 250, dan Naila Fauzia dengan NIM 258. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Apa itu biaya overhead pabrik? Biaya overhead pabrik adalah biaya produksi selain biaya material, biaya tenaga kerja langsung, serta mencakup biaya yang sifatnya berbeda. Sifat-sifat biaya overhead pabrik ada 3. Yang pertama, biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya yang jumlahnya tidak berubah pada berbagai tingkat produksi, contohnya seperti sewa gedung pabrik. Yang kedua, biaya variabel. Biaya variabel merupakan biaya yang jumlahnya berubah sesuai jumlah produksi pada satu periode, contohnya seperti biaya listrik mesin. Yang ketiga, biaya semi variabel, yaitu biaya yang jumlahnya berubah tapi tidak proporsional dengan perubahan jumlah produksi. Contohnya pulsa atau telepon kantor, ada biaya tetap bulanan dan biaya tambahan selain penggunaan. Selanjutnya adalah perencanaan biaya overhead pabrik. Perencanaan biaya overhead pabrik adalah pengelolaan biaya produksi tidak langsung agar efisien dan sesuai tujuan perusahaan. Perencanaan dilakukan untuk mengatur biaya produksi tidak langsung agar efisien dan seimbang dengan manfaatnya. Contohnya, pabrik merencanakan biaya listrik dan perawatan mesin setiap bulan. Biaya tidak ditekankan terlalu rendah supaya mesin tetap terawat dan produksi lancar. Selanjutnya ada anggaran biaya overhead pabrik. Anggaran biaya overhead pabrik adalah rencana biaya produksi tidak langsung yang akan dikeluarkan selama proses produksi. Adapun komponen dari BOP yang pertama, bahan tidak langsung, yaitu bahan yang membantu produksi tapi bukan bagian utama produk. Contohnya adalah lem dan paku. Yang kedua, tenaga kerja tidak langsung, contohnya seperti gaji karyawan, seperti mandor, administrasi pabrik, dan bagian pendukung. Yang ketiga, biaya reservasi dan pemeliharaan, biaya seperti perbaikan mesin, gedung, dan fasilitas pabrik. Yang keempat, biaya penyusutan nilai aset seperti mesin dan bangunan. Yang kelima, biaya karena waktu. Biaya ini meliputi asuransi, amortisasi, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah biaya overhead lain, biaya seperti biaya listrik, jasa pihak luar, dan lain-lain. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya kita akan membahas pembebanan biaya overhead pabrik clean cost konsep. Nah, caranya adalah cara mengalokasikan BOP, di mana BOP bagian jasa secara langsung dialokasikan ke bagian produksi sesuai proporsi pemakaian jasanya. Nah, itu ada 2 metode. Yang pertama itu ada metode alokasi langsung dan metode alokasi bertahap. Metode alokasi langsung itu digunakan untuk membebankan BOP dari Departemen Jasa langsung ke Departemen Produksi yang menggunakan jasanya dengan syarat antar Departemen Jasa tidak saling menggunakan jasa satu sama lain. Nah, metode alokasi bertahap itu digunakan apabila jasa yang dihasilkan Departemen Jasa tidak hanya dinikmati oleh Departemen Produksi saja, melainkan digunakan pula oleh Departemen Jasa lainnya. Nah, itu bisa dihitung menggunakan rumus aljabar. Next. Pengertian tarif BOP. Tarif BOP merupakan rate atau persentase yang digunakan untuk membagi biaya overhead pabrik ke setiap unit produk atau aktivitas produk. Tarif ini bisa berupa nominal per unit, persentase, dan biaya bahan baku atau tenaga kerja atau per jam mesin. Langkah penentuan tarif yang pertama, susunan anggaran total BOP untuk periode tertentu. Yang kedua, pilih dasar pembebanan seperti jumlah unit produk, jam mesin, biaya bahan baku, atau biaya tenaga kerja langsung. Yang ketiga, hitung tarif dengan rumus tarif BOP sama dengan anggaran BOP dibagi estimasi basis pembebanan. Untuk selanjutnya, perhitungan tarif BOP yang pertama dengan menyusun anggaran BOP, di mana yang pertama itu kapasitas praktis, adanya kapasitas teoritis,
dikurangi dengan kerugian waktu yang tidak dapat dihindari karena hambatan-hambatan intern Dia perusahaan. next. Yang B, kapasitas normal. Kapasitas normal adalah kemampuan perusahaan untuk memproduksi dan menjual produknya dalam jangka panjang. C, kapasitas sesungguhnya yang diharapkan. Ini merupakan kapasitas sesungguhnya yang diperkirakan akan dapat dicapai dalam tahun yang akan datang. Untuk memilih dasar pembebanan BOP kepada produk, yang pertama harus melakukan satuan produk, di mana ini digunakan perusahaan untuk memproduksi satu jenis produk. Dengan rumus tarif BOP per satuan sama dengan taksir BOP dibagi taksiran jumlah satuan produk. Untuk selanjutnya, dengan biaya bahan mentah, di mana rumus yang dihitung adalah tarif BOP per satuan sama dengan taksiran BOP dibagi taksiran biaya bahan mentah yang dipakai. Untuk selanjutnya, biaya tenaga kerja, di mana rumusnya adalah tarif BOP satuan sama dengan taksir BOP atau taksiran biaya tenaga kerja langsung. Untuk yang terakhir, jam tenaga kerja langsung, di mana BOP dibebankan berdasarkan jumlah tenaga kerja langsung. Untuk rumusnya, tarif BOP per satuan sama dengan taksiran BOP dibagi taksiran jam TK. Terakhir, jam mesin. Jika BOP bervariasi dengan waktu penggunaan mesin, maka dasar yang dipakai untuk membebankannya adalah jam mesin. Dengan rumus tarif BOP per satuan sama dengan taksiran BOP dibagi taksiran jam kerja. Nah, di sini untuk menghitung tarif BOP, harusnya anggaran BOP selesai disusun dan ditentukan besar satuan kegiatan. Maka langkah terakhir adalah menghitung tarif BOP dengan rumus sebagai berikut. Dengan tarif BOP sama dengan jumlah BOP yang dianggarkan dibagi dengan tingkat kegiatan. Untuk harga pokok produksi, harga pokok merupakan total biaya yang digunakan untuk menghasilkan suatu produk yang terdiri dari biaya produksi, sedangkan biaya non-produksi seperti pemasaran dan administrasi tidak termasuk di dalamnya. Nah, untuk contoh kita dapat dilihat secara umum unsur-unsur biaya yang digunakan untuk menaksir biaya produksi meliputi yang pertama, ada di dalam gambar taksiran biaya bahan mentah, taksiran biaya tenaga kerja langsung, taksiran biaya overhead pabrik, terus kita jumlahkan nanti terdapat jumlah taksiran biaya produksi. Untuk proyeksi laporan laba rugi menunjukkan pendapatan dan biaya untuk memperoleh pendapatan. Perusahaan dagang memiliki biaya yang lebih sederhana karena hanya jual beli barang, sedangkan perusahaan manufaktur lebih kompleks karena memproduksi barang sendiri. Intinya, perbedaannya ada pada jenis dan pengelompokan biaya. Kita bisa lihat dari secara umum laporan laba rugi disajikan dalam memiliki bentuk yang pertama penjualan di bagian kiri, ya, di bagian kanan, harga pokok produksi di bagian kanan, laba kotor, biaya operasi di bagian kanan, terus habis itu kita melihat biaya administrasi umum dan keuangan dan biaya pemasaran ada di sebelah kiri. Total biaya operasi di sebelah kanan, laba usaha, biaya bunga, laba sebelum pajak, dan yang terakhir laba bersih ada di sebelah kanan. Selanjutnya, pengendalian biaya overhead pabrik. Pengelompokan biaya digunakan untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab dalam suatu pusat tanggung jawab, sehingga penilaian kinerja manajer bisa lebih adil. Biaya dapat dibagi menjadi dua, ada biaya terkendali, yaitu biaya yang bisa dipengaruhi atau dikontrol manajer, dan biaya tidak terkendali, yaitu biaya yang tidak bisa dikontrol manajer. Dalam praktiknya, semua biaya harus diidentifikasi dengan jelas, agar manajer hanya dinilai dari biaya yang memang bisa mereka kendalikan. Baik, selanjutnya kita masuk ke studi kasusnya.
Ada studi kasus dari perusahaan Dino Group bermaksud membuat laporan laba rugi untuk tahun 2011. Data-data yang dimiliki perusahaan yang digunakan untuk penyusunan anggaran tahun 2011 sebagai berikut. Yang pertama itu ada biaya overhead pabrik yang dianggarkan di Departemen Produksi tahun 2011 sebesar ada dua proses. Proses pertama dan kedua, kegiatannya itu processing dan finishing dengan jumlah BOP-nya processing itu ada 22.500 dan finishing itu ada 13.300. Kemudian Departemen Jasa X itu kegiatannya listrik itu jumlah BOP-nya sebesar 11 juta dan Jasa Y kegiatannya itu gudang itu jumlah BOP-nya sebesar 3.200. Kemudian yang B, rencana penggunaan jasa dari Departemen Jasa itu tiap Departemen pemberi jasa, jasa X itu proses 1 50% dan proses 2 35%. Dan jasa Y itu hanya jasa X itu tidak ada, jasa Y itu 15% dan jasa Y proses 1 itu 30% dan proses 2 itu 50%. Kemudian tingkat kegiatan itu Departemen Proses 1 memiliki tingkat kegiatan 10 jam dengan 50% untuk produk A dan 50% untuk produk B. Sedangkan Departemen Proses 2 memiliki 5 jam dengan pembagian masing-masing 60% untuk produk A dan 40% untuk produk B. Kemudian yang D, unit produk A yang dihasilkan sebanyak 12.000 unit dengan harga jual 7.000 per unit dan produk B sebanyak 1.000 unit dengan harga jual 50.000 per unit. Yang E itu biaya produksi lain per jenis produk itu ada bahan mentah langsung, produk A itu 10 juta dan produk B itu 7 juta. Tenaga kerja langsungnya untuk produk A itu 15 juta dan produk B 3 juta. Dan biaya usahanya yaitu biaya pemasaran, administrasi, keuangan 7.500. Next. Nah, diminta untuk yang pertama itu menghitung BOP neto masing-masing departemen produksi masing-masing departemen produksi. Yang ketiga itu menghitung tarif BOP untuk masing-masing departemen produksi. Yang keempat itu menghitung satuan kegiatan untuk masing-masing departemen produksi dan per produk. Kemudian yang kelima itu menghitung BOP per produk. Yang keenam itu menghitung HPP per produk. Kemudian yang ketujuh itu membuat laporan laba rugi dengan diasumsikan unit produksi laku terjual dengan beban bunga pada periode tersebut itu sebesar 5 juta dan pajak itu 30%. Selanjutnya kita akan menyelesaikan kasusnya. Yang pertama itu kita menghitung BOP masing-masing departemen jasa dengan metode aljabar menggunakan rumus yang tadi terdapat di slide sebelumnya. Nah, yang X itu tinggal 11 juta tinggal dimasukin ke rumus 11 juta ditambah 20% Y dan Y itu 3.200.000 ditambah 15 X. Kita masukkan ke rumus yaitu yang X dulu, kita cari X-nya dulu. X dengan 11 juta ditambah 20%, Y-nya itu dimasukkan, nah itu 3.200.000 ditambah 15% X sama dengan 11 juta ditambah 640.000 ditambah 0,03 X. Kita pindah ruaskan dengan X karena sama-sama X dikurangi 0,03 X sama dengan 11.640.000 sehingga X-nya menghasilkan 12 juta. Nah, karena kita sudah tahu X-nya, kita tinggal untuk mencari Y itu tinggal memasukkan rumus rumus aljabarnya Y sama dengan 3.200.000 ditambah 15% dikalikan dengan hasil X-nya tadi. Sehingga hasilnya itu 3.200.000 ditambah 15% dikalikan dengan 12 juta sehingga hasilnya itu 5 juta. Nah, itu terdapat di bagian bawah tabelnya itu bisa dilihat ya teman-teman. Kemudian kita lanjut ke menjawab pertanyaan yang kedua itu menghitung BOP yang dianggarkan untuk masing-masing departemen produksi. Yang pertama kita mencari jasa X yaitu departemen listrik. Departemen listrik tadi sudah ketemu sebesar 10.200.000. Itu dari bagian listrik X itu kan mula-mulanya 11 juta. Terus
ketambahan 1 juta, setelah itu dikurangi 1.800.000 kan hasilnya 10.200.000. Nah, itu jadinya hasilnya dari jasa X itu tadi 10.200.000. Nah, perhitungannya itu sebagai berikut. Yang pertama itu departemen prosesnya 50/85 dikalikan 10.200.000. 50/85 itu dari mana? Dari perhitungan yang soal sebelumnya itu tadi ada yang bagian eh, di bagian yang rencana penggunaan jasa dari Departemen Jasa. Nah, dari itu ya sehingga Departemen Proses 1 itu sama dengan 50/85 dikalikan 10.200.000 itu hasilnya 6 juta. Nah, Departemen Proses 2 itu dikalikan juga caranya 35/85 dikalikan 10.200.000 hasilnya 4.200.000 sehingga kita total hasilnya 10.200.000. Nah, ini itu perhitungannya gitu loh. Kemudian kita lanjut yang jasa Y itu Departemen Gudang. Nah, BOP Departemen Jasa Y itu sebesar 4 juta dengan proporsi pengerjaannya itu sama kayak yang pertama tadi. Dengan cara mengkalikan. Itu 30, 50, 80 dari mana? Itu dari soal tadi yang awal eh, yang sudah disediakan. Nah, itu caranya gimana? Departemen Proses 1 itu 30/80 dikalikan dengan 4 juta. Hasilnya 1.500.000. Dan Departemen Proses 2 itu 50/80 dikalikan dengan 4 juta yang menghasilkan 2.500.000. Yang dimana jika ditotal itu hasilnya 4 juta. Begitu. Selanjutnya kita menghitung yang nomor 3 ya. Itu tipe. Enggak, kalau dibuat tabel itu jadinya kayak gini. Lanjutan dari yang nomor 2 tadi. Nah, BOP langsung. Proses 1 itu dari mana? Itu dari soal yang 22.500.000 dan proses 2 itu juga 13.300 itu dari soal. Nah, tadi kan kita sudah menghitung, tinggal kita masukkan saja jasa X sama jasa Y dari proses 1 dan proses 2 tinggal dimasukkan begitu. Kemudian BOP tidak langsungnya itu tinggal dijumlahkan dari jasa X ditambah jasa Y yang menghasilkan di proses 1 itu 6 juta ditambah 1.500.000 itu 7,5 juta dan di proses 2 itu 4.200.000 ditambahkan dengan 2.500.000 sehingga menghasilkan 6.700.000. Kemudian untuk mengetahui total BOP yang dianggarkan, kita tinggal menambahkan semuanya saja dari BOP langsung dan alokasi BOP tidak langsung yang dimana itu caranya adalah 22 juta yang di proses 1 itu 22.500.000 ditambahkan dengan 7.500.000 yang menghasilkan 30 juta. Kemudian sama juga di proses 2 itu tinggal 13.300.000 ditambahkan dengan 6.700.000 di mana yang menghasilkan 20 juta begitu. Oke, selanjutnya kita lanjut ke soal nomor 3, yaitu menghitung tarif BOP untuk masing-masing departemen produksi. Nah, itu kita kan udah dapat ya dari nomor 2 itu. Nah, kita tinggal masukin aja. Kemudian 15.000 sama 8.000 itu dari mana? Dari soal. Dan tarif BOP juga 2.000 dan 2.500 itu juga dari soal. Begitu. Selanjutnya kita masuk ke nomor 4, yaitu menghitung satuan untuk masing-masing departemen produksi per produk. Nah, untuk tadi kan ada 2 produk, produk A dan produk B. Untuk produk A itu kan tadi tarif BOP-nya per jamnya itu 2.000. Kita tinggal dikalikan saja 2.000 dikalikan dengan 5 sehingga satuan kegiatannya itu 10.000. Begitu pula di produk B, yaitu tinggal kita kali saja 1.000 dikalikan dengan 5 menghasilkan satuan kegiatan itu 5.000. Nah, total dari satuan kegiatan produk A dan produk B itu 15.000. Begitu pula yang departemen proses 2 ya, yaitu produk A, unit produksinya itu 2.000 dikalikan dengan 3 dan menghasilkan satuan kegiatannya itu 6.000.
berlanjut di produk B yang menghasilkan satuan kegiatannya itu 2000. Sehingga jika di total Departemen Proses satuan kegiatannya itu 8000 gitu. Selanjutnya kita lanjut menghitung BOP per produk. Nah, tadi kan sudah ketemu ya di bagian yang menghitung satuan untuk masing-masing. Jadinya kita tinggal memasukkan saja ke dalam tabel ini. Nah, Departemen Proses satu produk A, itu kan tadi 2000. Tinggal dikalikan dengan satuan kegiatan tadi yang sudah dihasilkan kan 10.000. Tinggal dikalikan. Nah, hasilnya itu BOP yang dianggarkan itu 20 juta. Karena 2000 dikalikan dengan 10.000. Sama juga cara ngerjainnya ya. Produk B dengan cara tarif BOP itu dikalikan dengan satuan kegiatan sehingga menghasilkan BOP yang dianggarkan yaitu sebesar 10 juta. Jika di total Departemen Proses, BOP yang dianggarkan itu 30 juta. Sama juga ya, yang Departemen Proses 2, cara mengerjakannya. Sama dikalikan juga tarif BOP, dikalikan dengan satuan kegiatan. Nah, tinggal 2,5 ini tuh dikalikan 6.000, itu hasilnya 15 juta. Total B juga, produk B juga dikalikan 2.500 dikalikan 2.000 hasilnya 5 juta. Sehingga jika kita total itu dari produk A dan produk B itu tuh 20 juta begitu. Selanjutnya kita akan menghitung HPP. Betul. Eh, karena dari sebelum-sebelumnya kita sudah mengerjakan, kan kita udah tahu hasilnya. Nah, itu kita tinggal memasukkan saja. Kayak biaya bahan mentah langsung, produk A itu kan 10 juta, produk B itu 7 juta. Itu tadi itu dari soal. Dan biaya tenaga kerja langsung 15 juta dan 3 juta. Terus kayak BOP itu kan tadi kita sudah menghitung ya, kita tinggal memasukkan saja ke dalam tabel ini. Kemudian untuk mengetahui total BOP yang dianggarkan itu tinggal ditambah dari Departemen Proses satu dan Departemen Proses 2 gitu. Nah, untuk mengetahui harga pokok produknya itu sama kayak kita ngerjain tadi tinggal ditambah aja. Biaya bahan mentah langsung ditambah total biaya overhead pabrik. Nah, 25 tadi ditambahkan di begitu. Begitu juga yang kemudian unit produksinya kan tadi udah ketemu ya 2000 tuh. Jadinya HPP per unitnya itu untuk produk A itu 30.000 dan untuk produk B itu 25.000. Nah, kita masuk ke pertanyaan terakhir yaitu nomor 7, Jadi proyeksi laporan laba ruginya itu gimana? Kita tinggal memasukkan saja tadi perhitungannya kayak gimana. Nah, sehingga penerimaan penjualannya itu sebesar yang produk A itu 140 juta dan produk B itu 50 juta dengan total 190 juta. Dan pokok penjualannya tadi yang kita sudah kerjakan itu 60 juta untuk produk A dan produk B 25 juta dengan total itu 85 juta. Sehingga laba kotornya itu kita tinggal mengurangi dari penerimaan penjualan dikurangi harga pokok penjualan sehingga menghasilkan produk A itu 140 juta dikurangi 60 juta. Sehingga hasilnya itu 80 juta. Kemudian produk B itu tinggal dikurangi juga sama ya guys, 25 juta hasilnya. Jika di total untuk semuanya itu 105 juta. Kemudian untuk biaya usahanya itu sudah ada disediakan dari pertanyaan ya, ada biaya pemasaran sama biaya admin tinggal dimasukkan aja. Kemudian kita masuk ke EBIT-nya, yaitu caranya itu total laba kotor dikurangi total biaya usaha, yaitu di mana 105 juta dikurangi 20 juta sehingga menghasilkan EBIT yang 85 juta. Kita masukkan juga. Setelah itu
kita ngitung EBT-nya atau earning before tax, yaitu dengan cara EBIT dikurangi bunga. EBIT-nya tadi udah ketemu 85 juta, dikurangi 5 juta sehingga menghasilkan 80 juta. Kemudian kita tinggal menghitung earning after tax-nya. Tadi kan tax-nya 30% ya. Kita ting eh, kita tinggal mencari pajaknya dulu, yaitu 80 juta tadi dikalikan 30% sehingga menghasilkan 24 juta. Kemudian kita tinggal ngurangi untuk mengetahui earning after tax-nya itu 80 juta dikurangi 24 juta menghasilkan 56 juta. Selanjutnya kesimpulan. Dari Dari materi kesimpulan materi pada simpulkan bahwa perencanaan biaya overhead pabrik berperan penting dalam memastikan seluruh biaya produksi selain bahan baku dan tenaga kerja langsung dapat dikelola dengan baik. Penyusunannya menekankan pembagian tanggung jawab antar departemen serta pengelompokan biaya berdasarkan sifatnya agar penganggaran lebih tepat. Selain itu, alokasi biaya dan penentuan tarif BOP menjadi kunci dalam menghitung harga pokok produksi secara akurat. Dengan pengendalian yang fokus pada biaya yang bisa dikendalikan, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi dan menghindari pemborosan. baik, sekian presentasi dari kelompok 5. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.